Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Saya Muhizna Nurdin Wibisana SPDMkes, salah satu dosen program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan di Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan olahraga dan kesehatan. Sesuai dengan bidang ilmu saya, pendidikan olahraga dan kesehatan, saya awalnya tertarik dengan kesehatan di dunia olahraga karena berkaitan dengan studi S2 atau magister saya di ilmu kesehatan olahraga Universitas Airlangga. Tetapi setelah menjadi dosen sejak 2017 di Universitas PGRI Semarang, saya punya keinginan untuk mengkolaborasikan antara kesehatan dan olahraga. Jadi titik temu roadmap-nya adalah ke performa olahraga, karena performa tidak akan maksimal tanpa adanya kesehatan atau fisiologis di dalamnya. Salah satu karya saya yang paling menarik adalah publikasi artikel yang berjudul Indeks Kelelahan dan Daya Tahan Anaerobik Atlet Futsal di SMA Institut Indonesia Semarang. Alhamdulillah, artikel tersebut terbit atau termuat di Jurnal Nasional Peringkat 3 atau Jurnal Sinta 3 yang dipublikasikan di Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan atau JTKOR Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2020. Untuk mengetahui indeks kelelahan dan kemampuan daya tahan anaerobik atlet ekstrakurikuler futsal SMA Institut Indonesia Semarang itu adalah pernyataan atau tujuan penelitian ini. Yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah futsal sudah menjadi olahraga prestasi maupun salah satu olahraga yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain faktor sarana dan prasarana yang sangat mudah ditemui, juga merupakan mini game atau istilahnya mini permainan untuk cabang olahraga sepak bola. Karena sangat identik dengan permainan sepak bola, terkadang orang lupa bahwa hal tersebut tetaplah berbeda dan ada beberapa detail yang sangat berbeda jauh. Berkaitan dengan olahraga prestasi, tentu saja erat hubungannya dengan performa seorang atlet maupun tim dalam sebuah pertandingan maupun event maupun turnamen. Berbicara performa, maka akan sangat relevan dengan kemampuan fisik maupun teknik. Kemampuan fisik tentu saja berbeda antara cabang olahraga futsal dan cabang olahraga sepak bola. Itu bisa sangat terlihat dengan ukuran lapangan dan durasi pertandingan yang dimainkan. Maka sudah seharusnya sangat berbeda pula kemampuan secara fisik di antara dua cabang olahraga tersebut. Sementara di masyarakat, orang awam selalu menggambarkan futsal yang mini sepak bola dan bahkan akan menganggap itu sesuatu yang lebih mudah karena futsal merupakan mini soccer atau mini sepak bola. Berkaitan dengan kondisi fisik saja akan banyak komponen yang akan dibahas dalam dua cabang olahraga tersebut. Salah satunya adalah tentang daya tahan atau yang biasa disebut dengan endurance. Daya tahan atau endurance adalah kemampuan seseorang untuk bertahan sampai batas maksimal dalam sebuah aktivitas fisik. Kemampuan daya tahan ini dibagi menjadi dua, kemampuan daya tahan aerobik dan kemampuan daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik merupakan kemampuan seseorang bertahan dalam sebuah aktivitas fisik tanpa atau sedikit menggunakan oksigen sebagai bahan dasar energi. Sementara kemampuan daya tahan aerobik merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan secara maksimal dengan menggunakan sumber oksigen sebagai bahan dasar energinya. Sementara tadi sudah saya bahas tentang daya tahan anaerobik, jadi kemampuan seseorang bertahan dalam sebuah aktivitas fisik tanpa atau sedikit sekali menggunakan oksigen sebagai bahan dasar energi. Makna dalam artikel ini adalah menggambarkan bagaimana sesungguhnya kemampuan fisik cabang olahraga di futsal itu sangat berbeda dengan cabang olahraga di sepak bola. Ketika sepak bola dengan lapangan yang luas, dengan durasi pertandingan yang lama, maka kategori cabur sepak bola adalah memiliki
kategori aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dengan durasi yang lama. Sementara futsal merupakan cabang olahraga dengan intensitas tinggi dengan durasi menengah. Bahwa secara kemampuan fisik, sepak bola merupakan cabang olahraga membutuhkan energi yang sangat besar. Akan tetapi energi tersebut akan mampu di-recycle dan kembali meskipun bukan atau tidak ke kondisi semula dengan catatan pertandingan masih berlangsung atau belum selesai. Jadi kemampuan tubuh untuk recovery atau kembali ke semula secara sangat cepat di pertandingan itu sangat mungkin terjadi. Hal ini berhubungan dengan bahan bakar energi yang digunakan, yaitu adalah hirupan oksigen. Sementara futsal adalah salah satu aktivitas fisik yang membutuhkan energi yang sangat besar dan kemungkinan recycle di beberapa kecil prosentase energinya sangat susah karena faktor durasi pertandingan yang tidak selama di sepak bola. Selain itu, bahan dasar energi tanpa atau sedikit menggunakan oksigen juga akan sangat berpengaruh. Secara power mungkin bisa lebih besar futsal daripada sepak bola, tetapi di futsal dia sangat boros dengan energi. Jadi apabila mau digambarkan sepak bola dengan futsal adalah dianalogikan ketika ada sebuah tong yang dikasih keran untuk keluar air. Sepak bola itu tongnya berisi air penuh, sementara kerannya adalah dengan intensitas keluar air yang sedikit. Jadi air yang ada di tong itu akan lebih lama habisnya. Sementara di futsal tong yang berisi air dan keluarnya dari kerannya adalah intensitas bolanya adalah sangat besar. Jadi powernya akan sangat besar, sementara sangat cepat habis bola. Kemudian kegunaan dari artikel ini adalah untuk masyarakat umum adalah secara detail secara fisik maupun teknik harusnya sangat berbeda antara futsal dengan sepak bola. Hal ini dapat dianalisis dari sarana dan prasarana serta durasi pertandingan yang dibutuhkan dari dua cabang olahraga tersebut. Inovasi dalam penelitian ini adalah dengan memberikan edukasi kepada pembaca bahwa daya tahan itu tidak dapat hanya diukur dengan satu macam alat tes, karena sesungguhnya daya tahan atau endurance itu terbagi menjadi dua dan itu sangat berbeda secara fisiologis maupun performa seseorang. Selama ini pengukuran atau instrumen alat ukur daya tahan menggunakan MFT, Multi Fitness Test atau Cooper Test, tetapi tidak melihat tujuan pengukuran daya tahan tersebut untuk apa. Ketika daya tahan anaerobik diukur dengan dua tes di atas, maka itu akan menjadi data yang tidak valid. Bahwa tes crash atau running anaerobic speed test yang saya gunakan dalam penelitian ini sangat tepat digunakan untuk pengukuran kemampuan daya tahan anaerobik seseorang. Secara SOP atau secara operasionalnya, RAS melakukan lari sprint sebanyak 6 kali dengan jarak 20 meter serta recovery di masing-masing tempat 10 detik. Jadi tester akan memiliki space yang sangat kecil untuk menghirup oksigen ketika melakukan aktivitas tersebut. Ini sangat cocok dengan teori daya tahan anaerobik dan kelelahan. RAS sendiri memiliki tingkat validitas 0,89 dan reliabilitas 0,92 sebagai alat ukur. Jadi kita harus tahu tujuan pengukuran daya tahan tersebut spesifik ke daya tahan yang mana, maka akan digunakan alat ukur yang sesuai. Berkaitan dengan konsistensi keilmuan saya, yaitu bidang pendidikan olahraga dan kesehatan, beberapa artikel saya yang publikasi di jurnal Sinta 4 maupun Proceeding berkaitan dengan kondisi fisik, performa olahraga, dan recovery performa atlet. Histori sejak 2017, kolaborasi kesehatan dan sains dengan kondisi fisik atlet. Dan ke depan saya berkeinginan menggabungkan antara kolaborasi antara recovery terhadap kondisi atlet yang diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan performa maupun prestasi atlet, baik di cabang olahraga tertentu maupun secara umum untuk aktivitas tertentu. Bahwa performa itu berkaitan dengan kondisi fisik atlet dan recovery yang optimal. Demikian penjelasan atau penyampaian saya berkaitan dengan PDD UKT-PT bagian penelitian dan publikasi karya ilmiah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.